Lama tidak terdengar kabarnya, kini pria pegulat legendaris muncul sebagai aktor yang memulai hidup baru berprofesi sebagai orang nomor satu di Amerika, namun sesuatu tak terduga terjadi ketika dirinya yang dianggap sebagai badut alias tidak paham birokrasi negara berhadapan langsung dengan dua ancaman terburuk sekaligus. Lantas, siapakah yang dimaksud? Penasaran bagaimana selanjutnya? Siapkan makanan kalian dan let's go! Cerita berkonsentrasi pada perayaan tahunan di Spanyol bernama La Tomatina, di mana di sela-sela perayaan itu terdapat agen CIA dan MI6 sedang menjalankan misi terselubung dengan menyamar sebagai reporter bersama rekan lainnya. Ini orangnya bernama Noel, mencari bandar senjata ilegal yang kebetulan di tempat ini disinyalir akan ada sebuah transaksi. We got a line in the crosshairs. Dan orang yang mereka tunggu pun akhirnya muncul. Beliau adalah buronan prioritas negara untuk memastikan itu adalah target mereka. Dari atas sudah disiapkan alat canggih pengenalan wajah, namun sayangnya mesin pemindahan wajah kewalahan mengidentifikasi wajahnya secara sempurna. Selain si target selalu menunduk dari tadi, ditambah perayaan itu membuat mesin gagal mendapatkan fokus yang ideal. Noel, target one is still in the southwest corner. Tiba-tiba muncullah mobil van mencurigakan masuk di kerumunan. Sementara itu, untuk menunjang investigasi wajah lebih akurat, agen CIA diperbolehkan mengakses server yang kita sebut saja namanya Ensalon. Si agen lainnya yang bertugas di atas terdistract dengan silaunya cahaya, lalu dicarilah sumbernya dari mana, dan rekan lainnya yang mencoba membuntuti si target juga bernasib sama, dan ternyata kehadiran si buronan bukan untuk bertransaksi, melainkan dari tadi dia hanya berjalan untuk menandai mata-mata di sepanjang perjalanannya. Dan ya, si Noel pun hanya bisa menyaksikan teman-temannya dibantai. Kemudian karena server mereka masih terhubung ke pusat Ensalon, kesempatan ini pun menjadi keuntungan bagi kaki tangan si Gradov untuk menyusup. Ini adalah Viktor Gradov, pria yang mereka cari, seorang pemasok senjata ilegal dari Rusia sebagai aktor di balik kerusuhan yang nantinya digunakan untuk menjatuhkan pemimpin negara. While the Royals play host, record crowds are gathered abroad as he is at home. Berpindah ke Buckingham, kita diperlihatkan pada dua orang penting, salah satunya pria ketika namanya disebut, seketika muncul intro andalan di kepala, siapa lagi kalau bukan paman John Cena yang saat ini menjabat sebagai presiden, di mana kehadirannya di Inggris tadinya hanya sebatas membahas energi dan politik, namun tiba-tiba salah satu wartawan yang dikenal sebagai oposisi menyinggung tragedi di Spanyol. There are 6 dead British and Americans in Spain this morning. Can you Si John yang berlatar belakang sebagai aktor ketika ditanya tentang gagalnya penangkapan si Gradov di mana agen yang gugur merupakan salah satu aliansi NATO, sementara tujuan dibentuknya organisasi ini untuk pertahanan kolektif yang artinya jika salah satu anggota tidak mampu menjalankan tugas, maka beban tugas tersebut akan dikerjakan bersama. Dan si John sebagai ketua terkesan tidak tahu, bukan karena tidak peduli, tapi si John belum paham alias dia baru menjabat. Usai konferensi pers, terlihat kesenjangan pendapat antara si John dan Sam, Perdana Menteri Inggris, di kejadian di Spanyol yang mungkin bisa membuat perpecahan antara aliansi. Untuk itu, asisten pribadi masing-masing kepala negara mengusulkan agar terbang bersama menuju Trieste seolah-olah tidak terjadi apa-apa untuk menutup spekulasi negatif dari masyarakat. Alright, I get it. You don't like my movies. Si Sam, Perdana Menteri Inggris, dikenal dari mantan kesatuan, sangat bertolak belakang dengan pendapat si John. Namun di saat mereka sedang bersih tegang, tersorot seorang koki yang menyamar sedang menyiapkan snack untuk staf di bagian kerahasiaan pesawat, atau bisa dikatakan bagian mengatur agar pesawat tidak terdeteksi oleh radar, dan inilah yang terjadi. Saat identitas pesawat sudah diketahui musuh pun, perdebatan mereka semakin memanas hanya karena si Sam tidak hadir di hari pelantikan si John, hingga akhirnya dari kaca jendela, si John pun terlihat terkejut melihat sebuah pesawat tidak dikenal yang jauh lebih besar dari pesawat militer muncul tiba-tiba bermanuver ke atas. Situasi pun semakin diperburuk dengan terputusnya jaringan saluran radio, senjata otomatis pun dikeluarkan. Kembali ke kabin dengan santainya berjalan, muncullah si koki di depan si Sam, dan inilah yang terjadi.
Singkat cerita, setelah menerima puluhan rudal pengejar dan merusak 2 mesin sekaligus yang kemudian pesawat akan jatuh, namun si pengawal masih bisa memprioritaskan kepala negara untuk selamat meskipun yang digunakan adalah parasut terakhir di mana sebelum melarikan diri, si koki yang terlatih bela diri mampu mengalahkan 3 orang sekaligus lalu membakar penyimpanan alat keselamatan. Terjebak di hutan sekitar 42 km dari Polandia dan tidak punya privilege apa-apa, hidup si John yang sudah terbiasa serba instan, untuk kali pertama di hidupnya dia harus membuang ponselnya karena di dalam kabinetnya telah tersusupi pengkhianat dan si Gradov yang mampu melacak keberadaannya dengan Enchelon telah berhasil diretas. Sebelum diterjunkan, sempat si pengawal memberikan lokasi aman yang tujuan kali ini adalah perusahaan tambang di mana tempat itu adalah titik safe zone atau tempat persembunyian yang dilengkapi persenjataan standar, tapi untuk menuju ke sana butuh 2 hari perjalanan kaki melewati hutan belantara. Good luck to both of you. Singkat cerita, sampailah di safe zone setelah menumpang pada warga lokal. Terlihat lokasi yang dimaksud bukanlah sebuah kantor, melainkan ruko biasa yang ditempati seorang agen biasa. Bersamaan dengan itu, di kediaman si Gradov, sang hacker menampilkan sosok yang mirip dengan presiden muncul di Warsawa lewat CCTV. Baru menikmati apa itu sofa empuk dan sepotong pizza dingin, kawanan si Gradov pun langsung menggerebek tempat kejadian perkara. Memang ruko safe zone ini terlihat sangat sederhana dan terkesan seperti tempat persembunyian biasa yang mana dijaga oleh pria cupu, lugu, dan kurus. Namun jangan dilihat dari fisiknya saja, siapa sangka ada bunker khusus berisikan persenjataan militer lengkap, mulai dari pistol sampai senjata otomatis lengkap dengan amunisi. Adegan perlawanan pun menjadi tontonan menarik dan hal tak terduga pun muncul. Si agen pun rela mengorbankan dirinya mengulur waktu supaya 2 orang penting ini bisa melarikan diri, namun naasnya masih ada 2 polisi yang berjaga di luar dari kejauhan yang sepertinya ada mobil polisi datang untuk membantunya dan ternyata dan ya, sama-sama tidak menyangka si Noel datang tiba-tiba di mana kabar terakhir yang diketahui si Sam, mantan rekannya ini sudah gugur di Spanyol dan begitu juga dengan sudut pandang si Noel, kedatangannya pun sebenarnya mencari 2 orang antek-antek Gradov semata, hanya membalas dendam untuk rekan-rekannya yang gugur justru dipertemukan dengan John dan Sam. No backup. Jadi terungkaplah siapa dalang sebenarnya di kekacauan ini. Alasan mengapa si Gradov melakukan ini karena tidak beda jauh dengan si Noel, yaitu motif balas dendam di mana anak si Gradov adalah seorang ilmuwan pertama yang berhasil membuat reaktor nuklir tanpa meleleh yang diberi nama teknologi Pebble Bed yang kebetulan sedang dikembangkan di Amerika, namun penemuan brilian ini belum sempurna tanpa plutonium. Namanya Gradov dengan ambisi luar biasanya untuk menciptakan dunia baru, dengan mudahnya dia mendapat plutonium di pasar gelap dan Enchelon mendeteksi transaksi mencurigakan itu. The operation was sanctioned by NATO. Gradov couldn't have done all this without top level. Usut punya usut, setelah diketahui si Gradov punya misi jahat, diterjunkanlah agen terbaik CIA dan MI6 termasuk si Noel di dalamnya. Sementara penyerangan itu telah disepakati oleh NATO karena organisasi itu tidak mau ambil resiko ada yang mampu membuat bom nuklir diam-diam sehingga bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Di akhir penyergapan diketahui anak si Gradov yang sedang melakukan eksperimen di sana ikut menjadi korban. Hidup menjadi orang penting tanpa pengawalan dan orang-orang hebat di sekelilingnya selalu saja mendapat kejutan tak terduga, dan inilah yang dimaksud. Paman hacker yang tadinya berpihak pada Gradov kini berpindah hati karena si paman ingin hidup tenang di masa tuanya. Dugaannya yang meleset membuat waktu semakin sempit. Kedatangannya pun memperjelas benang merah terkait siapa yang memberi izin keamanan untuk membuat bom nuklir. Namun untuk membuktikan seluruh informasi yang dibutuhkan ada di jalur aman komunikasi milik si Gradov yang dirancang si paman, terletak di gedung kosong di Kroasia sebelum si paman wafat. Dia pun memberikan kode akses yang nantinya program itu dirancang untuk melacak seluruh komunikasi yang pernah berinteraksi dengan si Gradov. Singkat cerita, sampailah di sebuah ruko tua sekilas terlihat sudah lama terbengkalai. Sampailah di lantai 5 yang dimaksud. Jika diperhatikan sekilas, ruangan itu tampak terlihat kosong, sepi, hening,
kosong. Lalu si Noel pun sadar ternyata ada brankas rahasia yang di dalamnya hanya ada satu komputer lama. Lagi-lagi karena seluruh akses CCTV sudah dikuasai, muncullah antek-antek asing supaya rasa penasaran ini terjawab siapa orang dalam yang dimaksud. Si Sam pun rela menjadi pengulur waktu dan setelah kode dimasukkan, yang menjadi duri dalam daging adalah si Bradshaw, asisten pribadi si John. Kini kita hanya berfokus pada John dan Noel, di mana ketika mereka berdua terjebak di dalam kotak, si Sam mencoba melepaskan tali kaitan yang menyangkut, lalu Heli menyeret benda itu keluar, akan tetapi sebuah rudal balistik bersilaturahmi menghancurkan gedung tadi. Setelah diketahui siapa orangnya, si John pun menghubungi wakilnya agar segera membatasi menyebarkan informasi masuk tentang dirinya ke si Bradshaw dan segera menjemputnya. Siapa yang menduga dan tak ada yang menyangka, ternyata Take them to the round. bukan si asisten melainkan wanita yang bernama Krieg alias si wakil presiden lah yang selama ini menjadi sosok di balik ambisinya yang ingin menjadi puncak tertinggi dengan menggunakan si Bradshaw sebagai pengalih, dan seluruh jejak si wakil termasuk komunikasinya dengan si Gradov sudah tertutup alias berganti namanya menjadi Bradshaw. Seperti berteman baik dengan kematian, si Sam muncul dan menyeruduk yang ternyata setelah meledaknya gedung, beliau ini keluar menyelamatkan diri sesuai protokol yang dipelajarinya, lalu kabur menggunakan mobil pemadam. Sementara 3 orang ini berusaha menyelamatkan diri, ada pertemuan penting di mana para petinggi aliansi NATO dikumpulkan yang berketepatan di hari ini. Sedang terjadi pemungutan suara apakah organisasi NATO ini masih perlu atau akan diberhentikan saja. Mengingat sikap si wakil sangat egois yang baginya sangat tidak adil ketika salah satu aliansi kesulitan dalam berperang, lalu secara sukarela tentara Amerika dikirimkan begitu saja untuk mati. I withdraw. Hold it right there! Saat hampir seluruh perwakilan anggota NATO mengajukan mengundurkan diri, 2 orang yang sudah dinyatakan gugur alias MD muncul di hadapan publik lalu menciptakan keharmonisan bersosial saat kedua orang ini yang tadinya berseberangan kini dipersatukan dengan kesulitan. Namun tiba-tiba cerita belum selesai, entah datang dari mana pria parubaya ini muncul dengan pasukannya dan membuat kekacauan bukan karena mendukung si wakil yang sudah MD, melainkan ketika misinya berhasil menyingkirkan John dan Sam atas perintah si Krieg. Kemudian untuk menyempurnakan misi si Krieg agar tidak ada yang setara atau lebih tinggi jabatannya, maka si Gradov ini pun nyawanya terancam, tapi lagi-lagi manusia super licin ini mampu merebut pasukan khusus Amerika. Di akhir cerita, si John akhirnya tampil dengan senjata sungguhan mirip seperti di film actionnya berjudul Water Cobra, dan si Sam sempat berbohong tidak suka filmnya sampai-sampai dia alergi hanya mendengar pemeran utamanya. Dengan kehadiran si John berlatar belakang aktor, diam-diam si Sam ternyata merupakan penggemar berat si John yang selalu antusias mengikuti terbitnya series terbaru film si John. Adios, amigos.